Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, dan berbagai macam kenikmatan yang tidak mungkin bisa kita hitung satu persatu. Kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Dia berkenan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, sehingga bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala di hari akhir nanti. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Para pemirsa, para pendengar, dan para tulab sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Ahaditsul Akhlaq karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Akan tetapi seperti biasa, sebelum kita memasuki materi, kita akan murojaah sedikit. Ya, murojaah sedikit, atau ada beberapa pertanyaan, dan bagi yang bisa menjawab akan anak kasih hadiah. Siap ikhwan? Siap. Pertanyaan pertama ikhwan sekalian, di pertemuan yang telah lalu, penulis hafizahullah ta'ala telah membawakan sebuah hadis. Hadis yang menyebutkan seorang sahabat. Dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, siapakah orang yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik, wahai Rasulullah? Belum, nanti. Ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab apa, ikhwan? Ibumu, 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 dan seterusnya. Nah, kemudian penulis hafizahullah ta'ala memberikan dua faidah dari hadis tersebut. Tiga faedah dari hadis tersebut. Siapa yang bisa menyebutkannya? Faedah dari hadis ummuka, 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 summa abuka. Hadis ini menunjukkan apa aja, ikhwan? Angkat tangan yang bisa. Anak kasih kitab. Antum nyatet enggak? Angkat tangan. Yang pernah angkat tangan lagi nggak apa-apa. Ada? Kalau nggak ada, hangus nih. Faedah hadis tersebut antum nggak nyatet, ikhwan? Allahumma musta'an. Atau malu antum? Abdurrahman, turit. Siapa nggak ada? Ya udah, hangus ya. 3, 2, 1. Pertanyaan berikutnya buat besok ini. Pertanyaan berikutnya, ikhwan. Di dalam masih seputar hadis itu. Di dalam hadis tersebut disebutkan ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian ayahmu. Setelah ayah, siapa yang disebutkan oleh Rasulullah? Kerabat dekat. Barakallahu fikum. Fadal Syekh. Nah,
Pertanyaan selanjutnya ikhwan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh siapa? Oleh Abu Hurairah? Bukan, maksudnya riwayat apa? Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi. Hah? Hadis Bukhari? Abu Dawud. Padahal Syekh. Nggak jadi buat besok. Pertanyaan terakhir, ikhwan. Siapa yang bisa menyebutkan ayat dari Al-Quran beserta suratnya yang menceritakan tentang betapa beratnya ibu mengandung? Surat apa? Ayat berapa? Antum? Mau nggak jadi? Apa? Rama? Surat Al-Ahqaf? Hah? Hampir 15. Barakallahu fikum Rama. Tapi kawan, surat Al-Ahqaf ayat 15. Tapi kawan sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke pembahasan ya. Nah, kemarin kita sudah membahas 2 ayat. Membahas secara ringkas 2 ayat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ahqaf ayat 15 dan surat Luqman ayat 14. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami telah mewasiatkan, kami telah memerintahkan kepada manusia biwalidayhi ihsana, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Yang mana ibunya itu telah mengandung dirinya kurhan, dengan penuh susah payah. Wa wada'athu kurha. Selain mengandung dengan rasa susah payah, ketika melahirkan juga merasakan sakit yang luar biasa. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa masa menyapihnya, menyapih itu apa ikhwan? Memisahkan bayi dari susuan. Itu kurang lebih 30 syahra, 30 bulan. Ini di surat Al-Ahqaf. Kemudian di surat Luqman Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dan kami telah wasiatkan kepada para manusia biwalidayhi, untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, yang mana ibunya itu telah mengandung dia dalam keadaan lemah yang terus bertambah. Dalam keadaan apa? Lemah yang terus bertambah. Jadi di kandungan pertama, di bulan pertama, ibu kita udah merasakan sakit ikhwan. Di kandungan yang kedua, di bulan yang kedua, bulan ketiga, sakitnya nambah ikhwan. Sampai berapa bulan? 9. Mungkin ada yang 8. Ada yang 10. 7 ada? 7 bulan mungkin ada ya, walau alam. Akan tetapi pada umumnya berapa bulan ikhwan sekalian? 9. Dari bulan yang pertama, bulan kedua, bulan ketiga, ibu kita merasakan sakit yang luar biasa dan terus bertambah ikhwan sekalian. Maka sangat tidak pantas ketika ada seorang anak, dia durhaka kepada
kedua orang tua, terlebih lagi kepada ibunya. Wa fisaluhu fi amain, dan ibunya ini menyusui dirinya, yaitu anaknya, selama berapa? Amain, 2 tahun kurang lebih. Nah, kemudian ikhwan sekalian, kita lanjut ke pembahasan. Penulis yaitu Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan, walau ta'ammalal mar'u fil ayataini sabiqataini, kalau seandainya ada seorang yang mau merenungi, memperhatikan 2 ayat yang telah berlalu. Maksudnya ayat apa? Ayat tadi Al-Ahqaf dan Luqman. Kalau seandainya ada di antara kita yang mau merenungi 2 ayat tersebut, la ra'a fihi ma tanbihan li hadzal makna, niscaya dia pasti akan menemukan, dia pasti akan mendapatkan, melihat sebuah peringatan. Peringatan apa itu? Lihadzal makna. Peringatan bahwasanya betapa pentingnya berbakti kepada ibu terlebih khusus. Kenapa bisa demikian? Li'annal ummah hasala laha salasatu umurin azimah lam tahsul lil ab. Kenapa kita sangat ditekankan? Kenapa kita sangat diperintahkan untuk berbakti kepada ibu kita? Lebih dari baktinya kepada ayah kita. Kenapa? Kata Syekh hafizahullah ta'ala, karena ibu itu mengalami 3 hal besar yang tidak dialami oleh ayah. Anak ulang. Karena seorang ibu, dia merasakan 3 hal besar yang tidak dialami oleh ayah. 3 hal besar apa itu, Ustadz? 3 hal besar tersebut, yang pertama adalah al-amrul awal, yakni al-hamlu wa siqaluhu. Al-hamlu wa siqaluhu. Yang pertama kata beliau yaitu hamil, mengandung, dan beban beratnya. Yang pertama apa ikhwan? Hamil atau mengandung beserta beban beratnya. Jangan kira ikhwan sekalian, ketika ibu kita atau seorang wanita sedang mengandung anaknya, itu enggak ngerasa berat. Ya. Dan ini tidak dirasakan oleh seorang laki-laki. Nah, Ustadz, apa iya? Dengar ramane nyong wetenge lemu banget ya, biasa baik. Ramane jenengan kowe wong lanang apa wadon ya? Sing blegenduk kowe anak apa lemak? Lemak, Ustadz. Lah lemak karo bocah mbot ndi ya? Segede apapun ya sumo misalnya ya, itu enggak ada apa-apanya ikhwan dengan seorang wanita yang lagi mengandung. Wathiqaluhu, dan beban beratnya itu beda. Bawa lemak sama bawa anak. Antum coba gendong putranya Ustadz siapa? Siapa? Mas Mansur, Ustadz Mansur. Siapa namanya? Hasan ya. Antum gendong coba setengah jam. Apa orang merengkelnya nenek ya? Coba aja gendong anak segitu. Atau yang lebih kecil lagi, misalnya antum punya ponakan yang masih bayi, coba gendong. Ya, yang baru lahir, bibi antum atau umi antum atau kakak antum yang baru lahiran, gendong aja 10 menit jajal. Itu berat ikhwan. Dan kata beliau, inilah perkara besar, hal besar yang tidak dirasakan oleh seorang ayah, tapi hanya dirasakan oleh seorang wanita. Kemudian hal besar yang kedua apa, Ustadz? Wal amru tsani, yang kedua adalah al-wad'u wa syiddatuhu, yaitu ketika seorang wanita atau seorang ibu melahirkan anaknya. Ini adalah hal besar ikhwan. Wa syiddatuhu, dan rasa sakitnya. Persalinan atau melahirkan seorang anak
itu merasakan sakit yang sangat luar biasa, ikhwan sekalian. Ana berikan sebuah gambaran sedikit. Tapi sebelumnya ana mohon maaf sebesar-besarnya kalau misalnya gambaran ini agak sedikit jorok. Mungkin ada di antara kita yang pernah, sekali lagi maaf, BAB ngeden sporete orang metu-metu. Pernah? Ada atau banyak? Dan itu kan rasanya gimana, ikhwan? Marem banget kan? Masih perih, jadi nasi ngomong panas, ya. Sekali keluar, kelodak. Bukan apa? Bukan blub, tapi apa? Kelodak, ya. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Rasa sakit yang antum pernah rasakan itu, ikhwan, jauh, bahkan sangat jauh dari rasa sakit yang dialami oleh ibu antum ketika mengeluarkan antum. Ngedene ketone sih pada, tapi rasanya jauh beda. Ya jelas beda lah, siji ngetokna kotoran, siji ngetokna bocah, ya beda. Nah itu gambaran sedikit, ikhwan, betapa sakitnya kita ketika berusaha semaksimal mungkin, ya. Dan ketika keluar kita ngemposkan, alhamdulillah, seakan-akan baru berjuang antara hidup dan mati, ya. Padahal cuma kotoran. Itu baru gambaran sedikit mengenai sakitnya ketika kita mengeluarkan sesuatu dari perut. Nah, ibu kita, ikhwan sekalian, mengeluarkan kita itu taruhannya nyawa. Kalau seandainya seorang dokter dia memvonis atau mengatakan kepada ibunya, kepada seorang wanita yang mau melahirkan, qadarullah hanya ada dua pilihan. Ibu, kalau seandainya ibu memaksakan untuk terus berusaha mengeluarkan putra atau putri ibu, ini ada dua kemungkinan, Bu. Bisa jadi ibu yang meninggal dan ibu milih anaknya selamat, atau kemungkinan kedua, ibu milih ibu selamat, putranya atau putrinya meninggal. Kira-kira jawaban ibu apa, ya, kawan? Ibu kita milih mati daripada kita yang mati. Ibu kita akan lebih memilih untuk meninggal dunia daripada kita yang meninggal dunia, ya. Dan kasus itu banyak. Dan memang taruhan seorang ibu ketika melahirkan anaknya itu memang nyawa, ikhwan sekalian. Ana pernah dengar cerita dari salah seorang, ya, masih keluarga ana, perempuan, ketika dia melahirkan putranya, ikhwan, dia ngerasa sakit banget. Nggak bisa digambarkan itu rasa sakitnya bagaimana. Terus ketika sudah anaknya lahir, kan putranya lahir, kemudian dijahitkan, ya. Maaf, kelaminnya dijahitkan untuk dirapatkan kembali. Itu katanya jahitan sampai belasan nggak kerasa, ikhwan. Daripada rasa sakit yang dikeluarkan dia ketika melahirkan anak dibanding dengan jahitan belasan yang dia rasakan, itu nggak ada apa-apanya katanya. Nah, antum masih ingat nggak ketika sunat di berapa jahitan itu? Nangisnya pirang dina. Itu jahitan belasan di tempat mengeluarkan anaknya. Katanya apa? Udah nggak sakit, udah nggak ada rasanya. Lebih sakit tadi. Itu katanya. Dan ketika mendengar suara tangisan anaknya, rasa sakit itu seakan-akan menghilang, berganti dengan rasa bahagia. Dan itulah yang dialami oleh ibu kalian, ikhwan sekalian. Antum nggak tahu bagaimana banyaknya tetesan air mata yang dikeluarkan oleh ibu antum. Tetesan air mata yang bahagia melihat antum lahir di dunia. Dan orang tua antum, terutama ibu antum, itu sangat berharap kepada antum nanti di akhirat atas izin Allah Subhanahu wa taala yang menolong beliau-beliau, yang menolong ibu-ibu antum. Sehingga di antara cara supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan syafaat tersebut, syafaat yang diberikan oleh anak soleh, orang tua antum, ibu antum memilih antum untuk belajar di pondok.
Maka jangan sampai antum sia-siakan belajar antum di pondok ini. Ibu antum, ayah antum memasukkan antum di sini bukan karena mereka bebah ngurus antum, ikhwan. Bukan karena apa? Bebah, bukan karena malas, tapi karena sangat saking sayangnya ke antum. Supaya antum bisa paham dengan agama. Ya. Ini yang kedua. Kemudian perkara yang ketiga, perkara besar yang dialami oleh ibu kita tidak dialami oleh ayah kita. Ar-radha'ah wa mu'anatuha. Apa? Ar-radha'ah wa mu'anatuha. Radha'ah itu menyusui, ya. Menyusui dan rasa sabar dalam menahan sakit. Mu'anat itu artinya sabar, tapi sabar dalam merasa sakit. Sabar dari rasa sakit. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, emang nyusuni bocah lara Ustadz? Sakit, ikhwan. Ibu yang menyusui itu, anak kasih tahu ya, untuk pengetahuan antum, bukan untuk hal-hal lain. Supaya antum bisa lebih berbakti terutama kepada ibu antum. Orang yang menyusui, seorang wanita yang menyusui bayi itu, terkadang dia merasa pegel. Dan kadang itu merengkel. Antum tahu merengkel enggak, Ivan? Merengkel itu apa? Yang malam-malam mungkin kempolnya tahu merengkel siapa? Tahu-tahu kaku. Antum pernah? Sampai aduh enggak tahu ini caranya gimana lagi. Jalan pun susah. Nah, itu terkadang, maaf, payudara seorang wanita itu merengkel, Ivan. Pegelnya luar biasa. Dan itu untuk nyusuin antum, ibu antum. Dan antum nggak tahu apakah antum waktu bayi itu gigit-gigit, ya, itu perihnya luar biasa, ikhwan. Sampai mungkin ada yang keluar darah, ada yang lecet. Maka ketika menyusui butuh dengan yang namanya sabar. Ini anak sampaikan supaya antum, kita ini bisa lebih berbakti kepada ibu kita, bukan untuk hal yang lain. Jadi ini 3 hal besar yang harus kita ketahui. Yang pertama apa? Mengandung dan rasa beratnya, beban beratnya. Yang kedua, ketika persalinan melahirkan dan rasa sakitnya. Yang ketiga, ketika menyusui dan kesabaran dalam merasakan sakit yang diderita. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala melanjutkan, fahadhil umur al-kabira al-azimah thalathah, fahadhil umur al-kabiratul azimatu thalathah qad hasalat lil ummi dunal ab. 3 perkara besar ini, 3 hal besar ini diperoleh oleh ibu, dirasakan oleh ibu, dunal ab, tidak dirasakan oleh seorang ayah. Walihada kana laha thalathatu amsalin malil ab minal birri kama huwa wadihun fi hadzal hadis. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ibu itu berhak dibakti lebih dari ayah sebanyak 3 kali. Nah, oh jebule itu. Oh ternyata itu maksudnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ibu sebanyak berapa kali? 3 kali maksudnya karena seorang ibu merasakan 3 hal besar yang tidak dirasakan oleh ayah, yang telah tadi kita sebutkan. Dan ini kama huwa wadihun fi hadzal hadis. Ini sebagaimana yang telah jelas yang disebutkan dalam hadis yang telah lalu. Wa fi ahaditsin ukhra 'anin Nabiyil Karim sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis lain dari Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, beliau melanjutkan perkataannya. Summa fil ayataini tanbihun muhimmun lil ghayati yu'inu ala tahqiqil birri. Kemudian di 2 ayat tadi, kita masih di ayat mana? Surat apa? Surat apa, ikhwan? Al-Ahqaf ayat 15 dan Luqman ayat 14.
Summa fil ayataini tanbihun muhimun. Kemudian, ikhwan sekalian, di dua ayat itu juga ada peringatan yang penting. Lil ghayati yu'inu ala tahqiqil birri. Yang mana peringatan ini hal yang perlu kita renungkan yang akan membantu kita untuk bisa lebih mudah berbakti kepada orang tua. Jadi di sini beliau hafizahullah taala akan memberikan beberapa cara melalui dua ayat yang disebutkan tadi supaya kita lebih mudah dalam berbakti kepada orang tua kita, terutama kepada ibu. Apa aja itu Ustaz? Yang pertama, ala wa huwa tadzakkurul jamilis sabiq. Apa? Tadzakkurul jamilis sabiq. Mengingat-ingat masa-masa indah yang telah berlalu bersama orang tua kita. Yang pertama apa? Mengingat masa-masa indah yang telah berlalu bersama dengan kedua orang tua kita. Kita semua pasti memiliki masa indah bersama abi kita, bersama umi kita. Terlebih lagi sebelum kita balik. Dalam artian sekitar umur 0 tahun sampai berapa? 12 tahunan. Masa-masa itu penuh dengan keindahan bersama orang tua kita, ikhwan. Yang kita mungkin tanya, ya apa? Ya botol. Ya apa? Ini botol. Ya apa? Ini botol. Dengan sabarnya ibu kita mengulang pertanyaan kita, ikhwan. Tanya lagi, siapa? Botol nang sambil apa? Ngelus kepala. Itu kan masa-masa indah, ikhwan. Atau mungkin dengan ayah kita. Maka jangan sampai ketika kita udah dewasa, udah gede ini, orang tua kita maaf, mungkin pendengarannya sudah mulai apa? Sudah mulai hilang. Ketika antum bicara nggak dengar. Apa nang? Arep mangkat pondok bu, ming di pondok bu, isi alon. Arep ming di pondok, wis mulai apa? Ngegas. Oh, arep ming pasar, dini sih pasar. Wis mulai apa? Semulai gebu-gebu. Jangan ikhwan, antum ingat masa-masa ketika antum ngomong berulang-ulang, ibu antum, abi antum ngulang-ngulang terus juga. Abi antum, umi antum, ngelus kepala antum, antum jangan nampar. Pondok, ngerti? P-O-N-D-O-K. Naudzubillah, itu bukan seorang muslim. Ya. Ini adalah contoh. Ingat masa-masa lalu yang indah. Ketika antum SD diantar sama ibu antum, ayah antum, pakai sepeda, belum punya motor. Sekarang kalau abi antum, umi antum mau pergi ke pasar, diantar. Itu motor siapa yang beli? Antar. Nah Ustaz, tapi anak sesibuk apa antum sama ibu antum dulu? Ya. Luangkan waktu antum bersama orang tua antum sebelum datang penyesalan. Sebelum antum nanti nggak bisa ngulang lagi. Dalam artian, ibu ayah antum sudah meninggal. Ini yang pertama. Ingat masa-masa indah bersama abi dan umi kita. Yang kedua, wal ma'ruful mutawasil ladzi kana minal walidaini wa minal walidati 'alal wajhil akhas. Wal ma'ruful mutawasilul ladzi kana minal walidain. Sebisa mungkin kita mempraktekkan hal-hal baik yang pernah diajarkan oleh kedua orang tua kita. Orang tua kita pernah ngajarin kita, nek dadi wong kowe sing jujur. Aja seneng lombo, antum praktekkan. Ketika meraktekkan itu antum ingat, oh ini yang ngajarin ibu saya. Berarti saya harus memiliki utang, saya harus berbuat baik kepada ibu saya. Karena ibu saya ngajari saya. Atau yang ngajari Al-Fatihah kita. Mungkin ada di antara antum orang tuanya yang ngajarin surat Al-Fatihah. Surat juz amma. Ya mungkin ngajak antum untuk
ikut pengajian, untuk masuk ke pondok pesantren. Itu kebaikan yang antum peroleh dari orang tua antum, ikhwan sekalian. Kalau kita hitung ya kawan, sebenarnya hutang kita dalam tanda kutip ke orang tua kita itu sangat banyak. Dan kita tidak akan pernah bisa nyarutang atas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh abi dan umi kita. Maka ingat kebaikan-kebaikan tersebut supaya mendorong kita untuk berbuat baik kepada mereka berdua. Wa minal walidati 'alal wajhil akhas. Terlebih lagi jika ibu kita yang ngajari kebaikan-kebaikan tersebut. Hal ini yang akan mendorong kita, yang akan memudahkan kita untuk berbakti kepada orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Ini yang pertama, yang kedua. Yang pertama apa? Mengingat masa lalu yang indah bersama kedua orang tua kita. Yang kedua, melakukan kebaikan-kebaikan yang pernah diajarkan, yang pernah diajari oleh ibu kita atau ayah kita. Kemudian beliau mengatakan fatadzakkurun dzalika yu'inu 'alal birr. Fatadzakkur dzalik yu'inu 'alal birr. Dengan mengingat kebaikan-kebaikan tersebut, masa lalu yang indah, kenangan-kenangan yang indah, dan juga kebaikan-kebaikan yang mereka ajarkan kepada kita, yu'inu 'alal birr. Hal ini akan memudahkan kita untuk berbakti kepada mereka. Dan sebaliknya, wal ghaflatu 'an dzalika wa ihmaluhu yufdi ilal 'uquq. Dan sebaliknya, jika kita lupa dengan masa-masa indah bersama ayah kita, dengan ibu kita, lalu kita juga lupa bahwasanya mereka berdua telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, mengajarkan hal-hal baik kepada kita, tapi sayangnya kita lupa dengan itu semua. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, yufdi ilal 'uquq. Hal itu akan membuat kita lebih mudah untuk durhaka. Antum melihat orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dia itu lupa dengan kebaikan-kebaikan orang tuanya. Yang diingat apa? Keburukan. Ya. Prambian yang pasti secilik seringnya dikamplengi nang ramane. Siki ngapa sih ngurusi kae? Ya. Naudzubillah. Kebaikan ayah antum itu lebih banyak daripada keburukan yang dia lakukan kepada antum. Lah biyen ibune aku senenge nyiram banyu ming aku nek ora oleh nilai apik bali ngomah tiliki rapote abang kabeh sirami banyu. Iki arep ora ngurus sekarang anak enggak mau ngurus ibu anak. Nauzubillahi min dzalik. Ingat dengan kebaikan-kebaikan mereka, terutama ibunya. Terutama ibu kita yang sudah melahirkan, yang sudah mengajarkan kita bicara atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka yang sukanya durhaka kepada orang tua, besar kemungkinan atau bisa jadi karena tidak ingat dengan kebaikan-kebaikan orang tua. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Isanya jam berapa? Sudah Isya belum? Sudah Isya belum? Belum. 5 menit lagi mungkin ya. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala melanjutkan, fatadzakkuru hadhil masa'ib wasyada'id allati hasalat lil ummi wastihdaruha yu'inul mar'a ala tahqiqi birriha. Ini seperti yang disebutkan tadi. Dengan mengingat-ingat kebaikan tersebut yang pernah diajarkan oleh orang tua kita, itu akan membantu kita dalam berbakti. Fa idza ghafala al-insanu an hadhil ma'ani wa anshaghala anha da'ufa fihi janibul birri wa qaruba minal huquqi syai'an fa syai'an. Dan sebaliknya, jika seorang hamba, jika kita lupa dengan kebaikan-kebaikan yang pernah diajarkan oleh orang tua kita, dengan masa-masa indah yang pernah kita lalui bersama mereka,
niscaya kita akan sulit untuk berbakti kepada mereka berdua. Nah, kemudian ini perhatikan. Walidha finnasi man qad yuhsinul muamalata ma'rufaqaihi wa zumalaihi wa aqranihi wa man yata'amalu ma'hum. Fayukhatibuhum bil adabi wa talattufi fil hadis. Oleh karenanya sering kita jumpai banyak di antara manusia banyak di antara manusia yang mana ketika mereka ngobrol dengan teman-temannya, dengan para sahabatnya, dengan orang lain, dengan tetangganya, fayukhatibuhum bil adabi wa talattufi fil hadis. Mereka berbincang-bincang dengan temannya, sahabatnya, dan orang lain dengan penuh adab dan ramah tamah. Ngomongnya santun, sopan dengan tetangganya, dengan orang lain. Fil hadis, di perbincangannya. Lakinnahu la yuhsinu syai'an min dzalika ma'a walidatihi ma'a annaha hiyal haq. Akan tetapi sangat disayangkan, dia tidak berbuat baik, dia tidak demikian kepada ibunya. Sama orang lain ya ngomongnya sopan, penuh dengan adab, tapi sama ibunya gak ada adab. Sama orang lain, monggo Pak pinarak riyin, ya, monggo Pak pinarak riyin, medang riyin, pulang dari musola. Pas ketemu ibunya di pondok, mampir di situ ora, Bu. Ya. Atau bahkan langsung bali bela. Yang isin, naudzubillahi min dzalik. Isin ditiliki ibune, isin. Naudzubillah. Ada ikhwan yang seperti itu? Kalau yang enggak ada ya kalau enggak ada alhamdulillah. Kalau misalnya ada di antara kita yang malu dijenguk sama ibunya, abinya, tolong ingatlah, ingat kebaikan yang pernah mereka lakukan. Ya. Mereka orang tua kita, ikhwan, orang tua antum. Nah, ini ada di antara manusia yang bincang-bincang, bermuamalah dengan orang lain penuh dengan adab dan kasih sayang. Tapi ketika dengan ibunya, dengan ayahnya tidak ada adab. Padahal orang tuanya ini adalah lebih berhak daripada yang lain. Bal yujadu man ya'uqu walidayhi wa huma ahaqqu bi husnil muamalah. Bahkan sebagian orang kita temui durhaka kepada kedua orang tuanya, padahal kedua orang tua itu adalah dua manusia yang paling berhak untuk kita berikan adab yang baik dalam muamalah. Wa yakunu ma'uquqihi liwalidayhi mu'amilan lil akharina bil muamalati thayyibah wal adabil fadilah. Ya, sama orang tuanya enggak miliki adab. Tidak beradab ketika bicara maupun dalam beretika. Tapi sama orang lain beradab dalam berbicara maupun beretika. Ini adalah hal yang keliru, yang perlu diperhatikan, yang perlu diperbaiki bagi orang yang melakukan hal tersebut. Hadza minna ikhwan, jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.